Oke, ini kita sudah di jalan alternatif Cibubur ya, jalan besar. Nah, di jalan besar kayak gini nih, rolling speed TVS iCube nih enak banget di angka 50, 60. Itu asik ya. Oke, jadi di hari terakhir Elang review iCube ini, hari ke-7. Jadi Elang mau lebih bikin vlog summary ya daripada motor ini. Oke, kita satu persatu dulu ya, dari apa dulu nih, ergonomi dulu. Oke, untuk iCube ini ergonominya cukup nyaman ya, jadi hampir sama dengan posisi duduk motor-motor bensin ya. Jadi dia lega gitu, ini ruangnya lega, joknya juga empuk. Pokoknya ergonomi segitiganya itu pas, tidak jongkok gitu, jadi nyaman. Terbukti kemarin waktu hari pertama coba langsung ke Villa Kayangan, itu agak jauh, PP bisa 88 kilo, itu nyaman. Kemudian itu untuk ergonomi ya. Elang kasih nilai berapa ya untuk ergonomi? Mungkin 8 ya. Jadi motor kecil tapi lega, luas, nyaman. Konten 8 untuk kenyamanan. Kemudian untuk to the point aja, setelah nyaman apanya nih coba? Nah, tenaganya ya, performanya seperti apa? Oke, ini di beberapa kali pernah Elang coba di jalan ini kemarin tuh, top speednya bisa sampai 83. Padahal kalau di spesifikasi ini iCube hanya 78 top speed, itu di mode power yang sekarang Elang pakai. Kemudian kalau di mode eco itu top speednya dibatas ya, kayak limit itu sekitar 55 km per jam. Jadi udah mentok dia, nggak ada bakal naik 56, 57, enggak, dia dibatasin 55 km per jam. Itu mode eco. Nah, dari dua mode itu Elang jujur paling doyan, paling suka itu mode power ya. Karena nggak tahu kenapa di mode power ini konsumsi baterainya kok relatif sama dengan eco. 1% baterai habis itu sama dengan kita sudah melaju ke depan 1 kilometeran lebih, bahkan 1,1, 1,2 ya, tergantung ngurut throttle-nya ini. Nah, jadi itu mode eco ini paling fun, baik untuk mendahului, nyalip, tenaganya cukup banget. Itu ya untuk performa. Akselerasinya juga nampol, ini memang gede, ini 140 Nm torsinya, jadi setara Moge ya, Moge 2 silinder big apa yang big single atau ya 2 silinder lah. Oke, itu performa. Terus coba setelah ngebut, biasa kan kita butuh ngerem ya. Remnya seperti apa nih? Pengeremannya pakem ya, jadi rem depannya tuh cakram, pakem banget, bisa diprediksi kita mau berhenti di mana, pasti berhenti bener di situ. Nah, rem belakang itu walau tromol ya, tapi juga mumpuni ya buat penyeimbang. Jadi kalau pengereman idealnya memang depan belakang biar dapat kalau di kondisi jalanan umum seperti ini, lintas. Oke, seperti ini Mas Bro bisa lihat akselerasinya cukup halus ya. Ya, walau dia ini tipenya hub drive ya, tapi akselerasinya bisa dikatakan smooth. Throttle-nya walau sedikit ada lag, tapi itu masih ditoleransi dengan torsinya yang gede. Itu untuk pengereman tadi ya, kita berbicara pengereman. Untuk apa setelah pengerem? Oke, ketika ketemu medan-medan belokan, tikungan, nah seperti apa handlingnya? Nah ini bro, ini mengenai handling ini relatif ya, karena di suspensi belakang kebetulan ini ada fitur adjustable-nya, suspensi belakangnya keren.
ada 3 tingkatan. Ini yang Elang pakai sekarang ini mode paling empuk, paling lembut. Nah kalau itu Elang dari awal sih Elang belum coba ya yang mode lain, misal mode yang sedikit agak keras gitu, belum coba. Tapi di mode lembut saja ini untuk kalau Elang katakan high speed cornering ya, karena tikungannya lebar panjang. Nah itu cukup stabil dia iQube ini. Seru nih, Elang jadi penasaran nih model rangkanya kayak apa nih, sehingga cukup lumayan lah, cukup rigid ya, stabil. Itu aja dengan suspensi yang paling tingkatan paling empuk. Mungkin kalau di setting lagi yang lebih keras, lebih rigid ya, handlingnya dibuat tikungan cepat itu asik nih. Tuh masalah handling. Kemudian kalau selap-selip nggak usah ditanya, ini enak nih karena motornya kecil ya, dibilang kecil sih nggak kecil juga sih, nah, sedang ya, seukuran apa nih, seukuran Vario nih bodinya, bukan seukuran Beat atau Mio tapi seukuran Vario nih yang rasakan ergonominya. Nah cuman dia ground clearance nya ini khas motor listrik ya, rata-rata tinggi, jadi nggak usah khawatir kalau lewati polisi tidur. Oh ya, ini mungkin yang Elang kasih catatan di suspensi itu ya. Ini polisi apa, ketika dia tingkatan paling empuk tadi suspensi belakang, kalau depan ini memang udah empuk, nah belakang bisa di setel. Ketika dua-duanya disetting empuk, apa belakang disetting empuk, lewati polisi tidur itu benar-benar nyaman. Bahkan lewati jalan keriting, suspensi empuk plus dikombinasi dengan apa namanya, jok empuk juga, joknya empuk banget nih. Itu enak, nggak merasa apa ya, jedak jeduk atau nggak merasa mental-mental gitu. Dia bisa meredam sempurna kalau ketemu jalanan yang keriting ya, yang agak berlubang-lubang kecil, itu asik itu. Nah, ini Elang lebih suka lewat sini nih. Ini iklan dulu bro, soalnya macet tuh. Terus itu ya suspensi, pokoknya ini nyaman. Oh ya, review pembonceng, nyonya setelah mencoba ini empuk banget katanya, nyaman. Posisi kaki juga nyaman ya, pas gitu untuk pembonceng dengan spesifikasi tinggi ya di bawah 160 sih istri, itu nyaman dia. Bahkan kemarin buat perjalanan jauh tuh ya, PP nggak capek, nggak pegel itu. Review dari nyonya. Terus yang mau Elang review lagi adalah fitur ya. Coba fitur nih, kalau tadi soal riding experience-nya, sekarang fitur nih. Fiturnya ini lampu sennya dia ada bunyi ya, ya sekilas kayak fitur-fitur di sepeda listrik juga standar, motor listrik juga di motor listrik juga ini ada suara, jadi cukup ngebantu dikit ya ketika kita mau belok, ngasih sinyal suara. Nah itu fitur tentang satu. Terus yang pengecasan ya, pengecasannya gimana? Pengecasannya itu cukup mudah, ini motor nggak ribet, walau dia sistem baterai tanam ya, 2 biji, nggak begitu dicopot, tapi cukup dia colok di sini. Itu pengecasannya untuk misal dari 20% ke 100 itu kurang lebih butuh 4, kalau 30 menit bisa 10%, 1 jam dia bisa 20%. Jadi butuh 4 jam bro kalau dari 20 ke 100% baterainya. Cukup cepat ya. Jadi ya 3 menit itu Elang perhatikan bisa 1% nambah pengisiannya. Dan konsumsi listrik rumah gimana? Elang perhatikan 1 jam itu relatif berkurangnya itu di meteran itu cuma 1 kWh, tapi dengan catatan
Itu kan campur ya dengan perabotan di rumah, ada kulkas, ada fan, ada lampu-lampu yang masih sedang nyala gitu. Jadi enggak bisa dikatakan ngecasnya hanya under 1 kWh untuk ini ngecas motor ini. Ini akselerasinya bro, hilang langsung. Keren kan bro akselerasinya. Wah ini kuburan nih. Kalau penghuni di bawah tanah bisa bicara mungkin teriak dia, woi jangan berisik di tempat kami. Nggak berisik kok, kan nggak ada suaranya. Oke, apalagi itu tadi masih fitur di itu ya, fitur pengecasan mudah ya. Itu adaptor offboardnya itu dayanya wattnya ya, wattnya itu 650 watt. Jadi kalau rumah-rumah 1300 sih dapat apa 1300 rumah daya listrik rumah itu kuat, nggak jeglek. Tapi kalau yang bangsa 900 mungkin perlu bergantian ya. Oke, itu untuk pengecasan. Jadi 1% itu butuh 3 menit. Dan untuk konsumsi baterainya sendiri 1 menit dia bisa apa namanya 1 menit dia bisa 1 kilo bahkan lebih irit ya. Jadi mode power dan mode eco relatif sama, lang perhatikan sejauh ini. Apalagi nih itu fitur tadi. Nah sayang yang belum bisa lang bahas itu adalah fitur connectivity dengan mobile apps ya. Karena ini menurut Pak Karis dari orang TVS nya bilang ini satu unit hanya terkoneksi ke satu device, satu perangkat aja, nggak bisa beberapa. Jadi oke, nggak masalah, cuman akan lebih seru ya. Oke, ini paling suka banget lah akselerasinya bro, cakep. Apalagi untuk lampu ya, penerangan. Oke, penerangan kalau malam hari ini lampunya sebenarnya cukup terang ya, karena dia lampu LED-nya itu sinarannya lebar dia, jadi sampai batas-batas pinggir jalan tuh sampai dia, apa terang. Cuman untuk lampu jauhnya nih kurang terlalu membantu ya, nggak maksimal banget. Apa karena terlalu ke atas settingannya, jadi apa namanya kurang, cenderung lampu. Waduh, baru keluar dari tanah nih mobil depan, ngelemparin tanah kering. Kita salib dulu deh ya. Oke, ini sekarang iklan ya. Ini kan konteksnya di lalu lintas nih. Cara nyalip biar aman tuh kalau pakai motor listrik ya wajib klakson. Nah, ini klaks. Ini mau kemana nih? Oke, intinya memang catatan ya, naik motor listrik tuh effort kita untuk lebih hemat itu lebih ya, lebih perlu ekstra. Jadi karena orang tuh nggak bisa ngelihat kehadiran kita, jadi kalau mau nyalip tuh kasih space biar nggak kaget. Nah, lang biasanya kalau mau nyalip tuh kalau memang keramaian itu pakai sen, jadi dia kan ada suaranya itu, jadi itu ngebantu. Biasa Mas Bro rasakan ya tarikannya ya, keren.
Jadi yang Alang rasakan ya naik motor listrik iQube ini, feel-nya nggak ada perbedaan dengan kayak motor listrik. Dan mungkin buat orang juga, orang lain yang melihat motor ini running dengan performa yang cukup mumpuni seperti ini, nggak kelihatan lemotnya gitu. Jadi udah setara dengan motor-motor bensin yang gesit-gesit gitu, kayak Beat, kayak Mio. Dia jadi relatif di jalan tuh tidak menjadi penghambat lalu lintas karena cenderung sama kencengnya. Oke, review apa lagi ya? Pokoknya lebih banyak dominan Elang coba kasih gambaran riding experience ya. Oke, satu lagi nih masalah harga. Ini kan harganya 52,9 juta ya, hampir 53 lah. Nah, jujur Elang setelah seminggu ini merasakan berkendara menggunakan motor yang bisa dikatakan motor mahal ya. Di motor bensin aja itu angka 50-an juta itu termasuk atau dikategorikan motor mahal. Apalagi di motor listrik. Jadi mindsetnya ya mahalnya kayak 2 kali lipat gitu. Ini motor gini doang istilahnya, motor gini kok harganya bisa segitu gitu. Nah, Elang butuh seminggu ya kurang lebih untuk bisa memahamin masalah harga ini. Jadi yang pertama, memang secara garis besarnya kesimpulannya adalah motor listrik yang bagus, yang bener, yang niat, yang serius itu memang di Indonesia khususnya masih mahal bro. Karena support dari pemerintah itu masih belum terlalu maksimal ya, seperti subsidi atau apa gitu. Jadi untuk kasus TVS ini memang jadi mahalnya itu Elang kurang paham ya di mananya. Tapi intinya yang mau Elang katakan adalah Elang merasakan motor mahal seharga 50 juta ke atas ini, apa sih yang dirasakan gitu. Nah, yang dirasakan yang pertama mungkin build quality yang secara kasat mata kelihatan, build quality sama riding experience-nya ini smooth bro, kayak motor biasa ya. Jadi nggak ada perbedaan feel yang terlalu signifikan. Jadi kalau sudah lancar bak motor biasa bensin, pindah ke motor ini ya hanya hitungan menit buat penyesuaian. Jadi ini memang harga sebentar untuk harga ya. Jadi gini, Elang mau katakan bahwa dengan berkendara ini 1 minggu ini, Elang jadi tahu dan bisa menilai bahwa motor-motor listrik yang lebih mahal dari ini, dari iQube, sebut aja misal Jiho ya, Jiho AE8 itu yang harganya juga mahal di atas 60-an juta, itu jadi reasonable, jadi masuk akal harganya. Karena setelah tahu dan setelah dapetin feel motor listrik yang di harga ini, untuk build quality sama riding experience-nya, ternyata memang ya beda gitu. Wah, ini harus disalip nih, tapi karena ini kendaraan panjang agak berhati. Iklan dulu ya bro. Ini nah cara nyalip kendaraan panjang. Ini jalanannya memang sedikit agak ini, sebentar, belum dapat nih.